Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu saya sampaikan bahwa ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Amin Wahyono dengan tema Hati yang memancarkan terang Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu saya sampaikan warta pada hari ini mengenai ibadah Rabu Abu. Mengawali kegiatan masa Paskah 2024, GKJ Pekalongan akan melayankan ibadah Rabu Abu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 jam 5 atau Rabu besok. Yang kedua, tugas luar pendeta dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendeta konsulen, Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito pada hari ini, Minggu tanggal 11 Februari 2024, melayankan ibadah di GKJ Limpung. Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon doa jemaat semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian warta yang bisa saya sampaikan, dan ibadah pada pagi hari ini akan segera kita mulai. Bapak Ibu dimohon untuk masuk ke saat hening untuk kita semua. Saat hening sudah cukup, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kita mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan memuji Kidung Jemaat 322, bait pertama dan yang ketiga. Terang matahari telah menyinari dan seterusnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuki votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, di pagi yang cerah ini kita dapat bersekutu secara bersama-sama dalam keadaan damai sejahtera. Untuk minggu ini adalah minggu konfigurasi, di mana ada suatu penghayatan kita di dalam kemuliaan Kristus. Dan dengan tema hati yang memancarkan terang Kristus. Suatu hati yang ada dalam hati kita sehingga kita dapat memancarkan di dalam kehidupan apa yang Allah nyatakan di dalam Yesus Kristus. Dan kami juga mengucapkan selamat datang apabila ada simpatisan maupun dari gereja yang lain. Mari kita bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai rasa ungkapan syukur kita dan juga terima kasih kepada Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 322 bait yang kedua. Gembira sekali melihat dan seterusnya. Gembira sekali kulihat kembali terang merekah dan damai di sorga yang Bapa-Ku juga hendak ku sembah. Bapak Ibu Saudara, dengan kerendahan hati, mari kita menyampaikan dosa-dosa kita dan mohon pengampunan. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Ya Allah, yang kami puji dan kami sembah, pada kesempatan ini kami hendak menyampaikan dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Tentunya apa yang kita lakukan tidak terpuji kepada Tuhan. Untuk itu kami mohon dengan kerendahan kami masing-masing, Tuhan sudi mengampuni dosa-dosa kami yang telah kami lakukan. Tentunya semua ini agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Allah, demikian seru doa kami. Semua ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan memuji Tuhan dengan nyanyian pertobaan Kidung Jemaat 25 bait yang pertama dan yang kedua. Sama kita
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita mau mengaku dosa kita karena anugerah Tuhan kepada kita semua. Dan Tuhan juga tak henti-hentinya untuk memberikan anugerah kepada kita. Di pagi hari ini kita menerima berita anugerah yang terambil dari kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Siapa yang merasa hati kita bersih, Allah selalu berada dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, marilah kita menyanyikan ungkapan rasa syukur kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 2 bait yang kedua, suci-suci dan seterusnya. Silakan duduk kembali. Pagi hari ini kita mendapatkan suatu pelayanan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah buka hati pikiran kita dengan menundukkan kepala untuk berdoa. Saya hantarkan. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu membimbing dalam kehidupan kami, sehingga pada minggu pagi ini kami dapat bersekutu bersama-sama untuk melayani dalam kehidupan kami selaku orang yang percaya. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sehingga kami dapat mendengar dan dapat menerapkan dalam kehidupan kami apa yang Kau nyatakan di dalam kitab suci. Dan apabila di dalam kami mencerna firman-Mu, terdapat suatu kesalahan di dalam hati kami masing-masing, kami mohon ampun ya Tuhan. Sehingga Engkau dapat menyatakan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah memohon. Amin. Marilah kita buka untuk pembacaan Alkitab dari kitab Injil, yaitu Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 2 sampai dengan 9. Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Begini firman-Nya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes
Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan, diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan melakukan sabdanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi. Iya, puji syukur nggih. Hanya dalam Yesus Kristus ada jalan kebenaran dan hidup. Di minggu saat ini adalah minggu konfigurasi, di mana kita sebentar lagi menjelang Paskah menurut kalender gerejawi. Paling tidak kita memahami tanggalan-tanggalan atau kalender bulan-bulan tertentu di dalam secara kerohanian di keimanan Kristen. Karena sering kita itu karena bisa dikatakan suatu rutinitas dalam kehidupan kita selalu jaga lah, ibaratnya di kegiatan gereja. Oh ya, ada masa Paskah karena gereja mengadakan suatu kepanitiaan dan kita sebentar lagi ada informasi untuk menjelang Paskah. Itu baik juga. Tapi paling tidak hati kita pun juga selalu ada benang merah dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan masalah keimanan maupun dalam kehidupan hari lepas hari. Tema pada pagi hari ini adalah hati yang memancarkan terang Kristus. Pagi hari ini kelihatannya matahari tidak begitu cerah, tapi hawa sejuk. Ya. Itu pasti terjadi dalam suatu keseimbangan kehidupan. Banyak orang yang menginginkan semuanya itu serba enak, serba
serba segala sesuatunya itu nikmat, sejahtera. Nah, di dalam hal ini kita bisa melihat bahwa di dalam peristiwa yang ditulis oleh Markus itu ada hal-hal tertentu supaya kita bisa menyadari bahwa kitab suci itu menerangkan juga menegur di dalam kehidupan kita semua. Di mana bahwa di dalam Injil Markus pasal 9 tadi dinyatakan suatu kemuliaan Allah diberikan kepada Tuhan Yesus dengan pada waktu dia pergi ke gunung, dia di sana berubah rupa. Berubah rupa bukannya terus wajahnya berubah ya. Tadinya ibaratnya wajahnya hidungnya mancung terus jadi pesek, itu enggak. Tapi berubah rupa dalam suatu kemuliaan. Dia memancarkan suatu kemuliaan begitu terang sampai baju. Baju itu adalah kehidupan secara duniawi. Itu juga memancarkan terang yang begitu terang sampai orang lain pun menggelantang atau mencuci. Begitu pakai rinso 1 kilo dibruk, itu tidak bisa mengalahkan. Semua itu karena kemuliaan Allah. Dan juga di mana murid-murid Tuhan Yesus tidak secara keseluruhan. Di situ hanya ada 3 murid, berarti murid yang terpilih. Karena ada suatu kesucian hati sehingga Tuhan Yesus memilih mereka diajak untuk pergi ke gunung. Di situ diperlihatkan ada Elia dan Musa. Suatu penglihatan di mana supaya murid-murid Tuhan Yesus itu memahami apa yang dinyatakan di dalam kitab suci. Bukan mereka-reka, bukan menafsirkan secara enaknya sendiri, tidak. Tapi di mana kemuliaan nama Tuhan dapat dinyatakan dalam kehidupan para murid. Dan saat itu para murid juga diberi suatu anugerah dengan bisa melihat di mana ada kemuliaan Tuhan Yesus bertemu, saking bingungnya mau bertanya bagaimana. Kan gitu. Dan saat itu murid-murid Tuhan Yesus memanggilnya bukan Tuhan, bukan Mesias, bukan siapa-siapa. Tapi paling tidak di situ pada waktu ada pertemuan penglihatan antara Tuhan Yesus atau Yesus ya, disebutkan Yesus, Musa dan Elia. Itu ada suatu pikiran, oh ya, bahwa Yesus bukan Elia. Walaupun banyak yang menyatakan bahwa Yesus adalah Elia, bisa juga merupakan yang lainnya, siapa itu Sang Mesias. Nah disitulah baru terlihat, maka ada suatu pesan yang nyata supaya murid-murid Tuhan Yesus bukan menjadikan suatu kebanggaan bahwa dia terpilih untuk bisa melihat kemuliaan Yesus saat itu dan juga mendengar, inilah anakku yang kukasihi.
semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pada waktu turun, Tuhan Yesus menyatakan, tidak usah bercerita kepada orang lain karena waktunya belum genap. Ada suatu pesan khusus di mana di dalam Injil Yesus Kristus menurut Markus ini itu secara jelas berguna untuk menyeluruh dari masa itu sampai sekarang. Dan di dalam hal itu Tuhan Yesus menyatakan kepada muridnya supaya hati mereka yang tadinya bimbang, walaupun saat itu juga masih bingung, ada apakah kok hubungannya dengan suatu kematian, itu berentetan melalui suatu proses, tidak begitu unyuk-unyuk jadi enggak. Tapi Tuhan Allah berpesan kepada kita semua itu melalui suatu proses kehidupan. Setelah kita memahami apa yang Allah nyatakan di dalam Tuhan Yesus melalui kemuliaannya, lah bagaimanakah dengan kehidupan kita? Supaya hati kita bisa memancarkan cahaya Kristus. Cahaya itu pasti terang ya. Tidak ada yang cahaya itu gelap. Cahaya gelap ya berarti tidak bisa menyinari. Nah, kita sekarang yang menjadi murid-murid Kristus sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Maka murid-murid Tuhan Yesus memanggilnya sebagai rabi. Rabi itu adalah guru di dalam kehidupan orang-orang Yahudi saat itu. Dengan kita mendasari firman ini, marilah kita juga bisa melihat, kita juga mendengar apa yang dinyatakan di dalam kitab suci mengenai kehidupan Tuhan Yesus. Apakah kita bisa juga menyatakan dalam kehidupan kita supaya terang Kristus terpancar di dalam kehidupan kita semua? Itu bisa. Karena kita pun juga saat ini kita juga memancarkan terang Kristus di Pekalongan. Nah, paling tidak di mana kita beribadah secara bersama-sama. Oke? Tidak usah, saya ingat di waktu kecil. Pada waktu kecil itu kalau sekolah minggu itu otomatis orang tua menyuruh ya digugah, suruh ayo cepat-cepat mandi sekolah minggu. Nah, kita sekarang sebagai orang yang sudah dewasa, tanpa disadari walaupun itu rutinitas, tapi kita berada di dalam terang Kristus. Beribadah secara bersama dengan hati damai dan punya keinginan supaya ada kemesraan di dalam kehidupan keimanan kita dengan Allah. Walaupun antara satu dengan yang lainnya itu mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Nah, apabila kita sudah bisa memahami apa yang dinyatakan Allah di dalam kemuliaannya, kita menyadari, oh iya, kita telah mendapatkan suatu anugerah dengan nantinya ada suatu kematian
dengan penebusan dosa kita dan kebangkitan Kristus untuk kemenangan. Marilah kita bersama-sama menjadi murid Kristus dengan hati yang bersih sehingga bisa memancarkan kemuliaan Kristus di dalam kehidupan bersama. Bukan untuk orang Kristen saja, tapi secara menyeluruh. Salah satu contoh, tanggal 14 itu berarti hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu itu ada peristiwa di Indonesia yaitu pemilu. Tapi juga secara keimanan kita ada juga kegiatan atau ibadah Rabu Abu. Suatu peristiwa yang secara bersama-sama. Mari kita kelola. Sehingga secara bermasyarakat, secara bernegara, secara keimanan, itu bisa secara utuh menjadi suatu kesatuan dan semuanya terpancar di dalam kehidupan kita. Kita ikut pemilu itu ya tolong berpikirlah secara dewasa dengan mengikuti pemilu secara bebas, aktif, dan benar. Benar dalam pengertian apa? Bukan untuk kepentingan kita pribadi, tapi kepentingan kemuliaan Tuhan. Sudah tahu nuwun sewu sekarang banyak ya. Katanya untuk pemilu ini ada NPWP. NPWP itu apa ya singkatannya? Nomor Nah itu kadang-kala kan seperti itu ya. Saya sendiri ya bingung. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Apakah kita juga kadang-kala menolak bersama-sama sebagai manusia? Ya monggolah, tapi kelolalah secara baik. Jangan ditonjolkan. Yen guyon yo ora apa-apa, kan gitu. Karena apa? Ada ikatan secara khusus. Ada ikatan secara khusus kita dengan Allah. Seperti pada waktu Tuhan Yesus memberi peringatan atau nasihat kepada para muridnya. Jangan engkau ceritakan. Karena apa? Nanti kalau diceritakan itu berbeda. Ada kesombongan rohani. Ada kesombongan dalam kehidupan bahwa aku adalah yang terpilih. Ada menganggap orang lain itu adalah orang nomor 2. Nah, marilah dengan didasari ini kita bersama-sama bagaimana cara supaya bisa memancarkan cahaya Kristus. Masing-masing berbeda. Masing-masing punya cara berpikiran itu untuk menyatakannya juga berbeda. Karena apa? Kita dalam melaksanakan sesuatu walaupun itu ibaratnya satu tujuan, tapi dalam menempuh itu kadangkala ada suatu perbedaan. Tapi paling tidak kita dapat memperlihatkan kepada orang lain supaya
Kristus itu benar-benar telah bangkit dan telah menebus dosa manusia untuk semua manusia bagi yang percaya. Ada 3 hal supaya kita paling tidak itu ibaratnya ada 3 hal, tapi sebenarnya banyak hal. Itu monggo masing-masing bisa, tidak cuma hanya itu saja, 3 hal itu, tapi masih ada hal-hal yang lain yang sebenarnya juga memperlihatkan bahwa kita telah memancarkan terang Kristus. Tapi saya melihatnya ada 3 hal. Yang pertama itu adalah tutur kata. Apa itu tutur kata? Tutur kata adalah suatu pembicaraan di mana kadangkala kita sesama orang Kristen pun, nuwun sewu kalau di PA terjadi bantah-bantahan ndak ini. Ndak nggih, kalau kegiatan PA itu malah saling mengisi supaya kita saling memahami dan mengetahui tentang firman Tuhan, bukan bantah-bantahan. Lah, walaupun ada ibaratnya saling memberikan suatu informasi, itu melalui tutur kata yang penuh kasih. Ndak ngandanane walaupun konco seakrab apapun, kowe wingi ora nang gereja ya. Waduh, berarti di gereja ngabsen ya. Bukan seperti itu. Gunakanlah suatu kata yang menyejukkan semua orang, walaupun sebenarnya itu nyindir. Ndak harus nunduk-nunduk ya, nuwun sewu gitu ya. Bukan. Tapi suatu tutur kata di mana kita mengucapkannya itu sangat menyejukkan orang lain, walaupun itu sebenarnya adalah suatu nasihat. Seperti Tuhan Yesus kan memberikan suatu tutur kata kepada mereka. Dan Yesus kan mengetahui hati masing-masing. Ora usah ngomong ya mengko. Kan gitu. Karena dia tahu bahwa apa yang akan dilakukan oleh para murid. Yang pertama itu tutur kata. Monggo, bagaimana caranya kita masing-masing bertutur kata supaya orang lain itu merasa damai, merasa senang, walaupun misalkan nagih utang ya secara halus kan ngoten. Itu tutur kata. Monggo tutur kata itu bisa konotasikan atau dikonfirmasikan secara luas nih. Masing-masing terserah. Kalau misalkan Pekalongan ya memang bahasanya bahasa kasar. Jadi jangan menganggap orang lain itu kalau melakukan mengucapkan rasa tutur kata yang begitu pedas itu adalah hal yang tidak baik, belum tentu. Jadi harus kita terima. Yang kedua, tindakan. Kita bertindak. Itu harus sesuai dengan irama. Bertindak harus sesuai dengan irama. Maksudnya apa? Kita melakukan suatu tindakan, itu ya berirama. Lakune rock kok nak jogete kaya wong Solo wong Jawa, urutno ya. Tangting. Berarti kan tidak sesuai. Itu tindakan loh ibaratnya. Tapi berirama, disesuaikan dengan suatu keadaan. Karena apa? Dalam kehidupan kan macam-macam tindakan kita. Kalau kita biasa jalan dengan orang yang biasa jalannya cepat, ojo cepet-cepet
ta aku ora bisa, ya malah nyalahke sing wong liya. Bukan itu, tapi berirama, disesuaikan dengan suatu keadaan. Apalagi kita diberi suatu paten bahwa wong Kristen itu penuh kasih. Kadangkala diseneni pun meneng wae, yang ditempiling pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Apa gitu? Monggo masing-masing ibaratnya kita menafsirkan yang seperti apa. Yang penting adalah tindakan seirama. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga adalah karena kita berhubungan dengan hati. Siapa orang yang bisa menilai atau melihat hati seseorang? Hanya Allah. Kan gitu. Hati berhubungan dengan pikiran. Tutur kata. Tadi sudah. Yang kedua tindakan. Harus seirama. Yang ketiga adalah pikiran. Karena apa? Kok berhubungannya pikiran? Ya, semuanya itu menjadi suatu kesatuan. Di mana apabila pikiran kita itu tenang, pikiran kita itu ayem, itu mesti bisa berpikir secara baik. Tapi kalau wis kemrungsung, itu ya serba dilalai ibaratnya. Dilalah itu kan berarti kaya kersane Allah. Dilalah itu ya kaya kuwi. Misalkan kita mau pergi ke gereja, berangkatnya tergesa-gesa, aduh telat. Nah, terus kan gitu, cepet-cepet. Padahal tidak melihat keadaan, tindakan itu tidak seirama. Ya nantinya di sini sudah gembrobos, bingung dewe. Kan gitu. Nah, pikiran kita harus tenang. Kita meminta kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa berpikir secara positif sesuai dengan hati sehingga tindakan kita, tutur kata kita bisa memancarkan apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita semua melalui kitab suci. Begitulah suatu firman kepada kita semua sehingga kita nyatakan, kita tindakan, kita tuturkan supaya kemuliaan nama Tuhan dapat terpancar dari kehidupan selaku orang yang percaya, terutama di GKJ Pekalongan. Kan gitu. Walaupun pernik-pernik atau kerikil-kerikil tajam tetap mengikuti dalam kehidupan kita, manusia yang telah diselamatkan. Tapi hal itu menjadi cermin dalam kehidupan kita semua. Semoga Tuhan memberkati apa yang ada di dalam hati, pikiran kita, tindakan kita, tutur kata kita, sehingga dapat menyatukan kehidupan iman kita. Amin. Kita masuki saat hening. Kita berdoa.
Tuhan, Engkau yang bertahta dalam kemuliaan-Mu, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena firman-Mu dapat menyentuh dalam kehidupan kami. Hanya melalui firman-Mu saja kehidupan kami dapat terarah, sehingga Engkau selalu memberikan tutur kata kepada kehidupan kami, mengatur tindakan kami, pikiran kami, sehingga kami dapat memancarkan terang Kristus melalui kehidupan kita masing-masing. Tuhan, apabila di dalam kami merenungkan dan mendengarkan firman-Mu, terdapat suatu kesalahan, cacat celah di dalam pikiran kami mohon ampun ya Tuhan. Berkatilah dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah bersama dengan umat Allah di segala tempat dan segala abad, kita berbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memanjatkan syafaat-syafaat kita melalui doa. Saya hantarkan. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kami menghadap kehadirat-Mu kembali. Pertama kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena penyertaan Engkau dalam kehidupan kami. Tapi kami juga memohon kepada Engkau Tuhan, apabila di dalam doa ini kami tidak hanya mengucapkan syukur, tapi kami juga memohon kepada Engkau. Berilah kemudahan, berilah suatu kemampuan Tuhan, bahwa di dalam kehidupan pelayanan di GKJ Pekalongan ini, dari Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito, juga para majelis, serta komisi-komisi dari Komisi Adiuswa sampai dengan Komisi Anak. Kiranya Engkau berkatilah Tuhan, sehingga mereka dapat memancarkan cahaya-Mu melalui kegiatan yang telah mereka programkan, sehingga pelayanannya dapat berjalan walaupun secara tidak sempurna, tapi mereka semuanya berusaha dan melakukannya dengan hati yang bersih. Maka oleh sebab itu Tuhan, tolong berilah kemampuan, berilah kemudahan, sehingga pelayanan di GKJ Pekalongan dapat berjalan secara baik. Tuhan, kami juga memohon kepada Engkau, sebentar lagi kami akan menghadapi pemilu. Kiranya buka hati pikiran kami ya Tuhan,
kami dapat memilih para pemimpin sesuai dengan hati nurani kita, karena segala sesuatu apa yang kita pilih demi suatu kebaikan nama-Mu. Sehingga para pemimpin dapat melakukannya secara baik. Kita bukan menyiditkan antara satu dengan yang lainnya, tapi kita memilih demi kebaikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi tanpa campur tangan Engkau sendiri Tuhan, tidak mungkin kami dapat melakukannya karena Engkaulah yang empunya. Tuhan, kami juga memohon kepadamu untuk para saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Engkau tengok, Engkau sembuhkan melalui berbagai hal, baik melalui para perawat, dokter, ataupun juga obat-obatan, serta sanak saudara yang ikut membantu supaya mereka bisa segera sembuh. Tapi tanpa ikut campur tangan-Mu sendiri Tuhan, tidak mungkin mereka dapat sembuh. Tuhan, kami juga memohon kepadamu, kiranya untuk orang-orang yang belum bisa bekerja, belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Engkau buka lapangan pekerjaan melalui orang-orang yang punya kesempatan untuk memberikan pekerjaan kepada orang lain. Sehingga di dalam kehidupan kita saling mengasihi untuk sesama bisa berjalan secara seimbang. Tuhan, kami juga memohon kepadamu, kiranya berilah kemampuan di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melakukan apa yang kiranya Engkau kehendaki, walaupun secara tidak sempurna. Tapi Engkau tuntun, Engkau arahkan, sehingga apa yang Engkau nyatakan di dalam kitab suci dapat kami lakukan di dalam berbagai hal di kehidupan secara plural. Terutama di dalam kehidupan di Indonesia ini yang begitu banyak agama, banyak kepercayaan, sehingga kita hidup dari berbagai macam warna. Tapi berbagai macam warna itu bisa menjadi suatu kesatuan, suatu keindahan, sehingga memancarkan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sebenarnya masih banyak apa yang kami inginkan, akan kami sampaikan kepadamu Tuhan. Tapi karena kemampuan cara kami berpikir kadangkala terbatas, maka Engkau sendiri yang mengetahui apa yang ingin kami nyatakan kepadamu. Berkatilah Tuhan, dan kiranya juga Engkau menyetujui apa yang kami minta. Tapi apabila tidak berkenan di hati-Mu, kami mohon ampun. Segala sesuatu permohonan dan ungkapan rasa syukur ini kami dasari dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Bapak Amin, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Untuk dasar pengumpulan persembahan dari Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan korban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah.
Mari Bapak, Ibu, kita akan memberikan persembahan dengan kita akan memuji Tuhan, diiringi dengan Kidung Jemaat 450 untuk bait pertama dan ketiga. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dan seterusnya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebun dalam susah pun senang, dalam segala aku bersyukur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bait yang ketiga, apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur dan seterusnya. Apa arti hidupku? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bersyukur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita serahkan persembahan kita di dalam doa syukur dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau memberikan waktu kepada kami untuk mempersembahkan. Atas berkat-berkat yang telah kami terima di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin persembahan kami tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan mengkuduskan, mensucikan persembahan ini. Terkhusus ya Tuhan, bagi yang mengelola, Engkau akan memberkatinya, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan-Mu terkhusus di GKJ Pekalongan. Ya Tuhan, apabila di dalam kami memberikan persembahan terselip akan dosa, kami mohon ampun. Ya Bapa, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, mengajarkan doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
raja, karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan kembali di dalam nyanyian pengutusan Kidung Jemaat nomor 422, bait yang pertama dan yang kedua, Yesus berpesan dalam malam gelap dan selanjutnya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Berpesan bersinarlah terang, lilinku kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan hati damai sejahtera, sehingga kita dapat memancarkan dalam kehidupan kita di dalam hidup sehari-hari. Mari kita menerima berkat. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam